Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Bledek masih membahas tentang prediksi hari kelahiran ayah yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya. Kemarin sudah Bledek bahas tentang hari kelahiran ayah di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kalian bisa tonton di koleksi video Bledek Kantil, di situ sudah Bledek bahas. Kali ini yang mau Bledek bahas adalah hari kelahiran ayah di hari Sabtu. Namun sebelum masuk ke pembahasan, biasa Bledek tetap wanti-wanti. Gunakan prediksi hanya sebagai alat untuk menganalisa, mengantisipasi maupun membuat suatu rencana. Jangan kalian telan mentah-mentah, karena kalau kalian telan mentah-mentah maka hasilnya tidak akan baik. Oke, simak dari awal sampai akhir ya, agar bisa dimengerti dan mungkin agar tidak terjadi salah paham. Di sini Bledek juga berikan solusinya ya. Oke, yang pertama hari kelahiran ayah Sabtu, anak juga hari lahirnya di hari Sabtu. Itu ayah dan anak ini akan seringkali terdapat perbedaan pendapat. Jadi seringkali berdebat karena beda pendapat. Seringkali bertengkar karena beda pendapat. Jadi pendapat si ayah itu A, si anak berpendapat B. Jadi susah untuk ketemu. Jadi pendapatnya selalu berbeda. Bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Si ayah harus puasa weton si ayah sendiri. Jadi ayah itu harus mengalah untuk puasa wetonnya. Insya Allah nanti perbedaan pendapat antara ayah dan anak ini bisa diminimalisir ya. Jadi bahkan bisa dihilangkan. Itu memang proses butuh waktu, cuman minimal bisa diminimalisirkan. Itu antara ayah Sabtu dan anak Sabtu. Kemudian jika ayah Sabtu, anak lahirnya di hari Minggu, si anak ini akan merasakan tercukupi semua kebutuhannya. Si anak ini akan merasa terlindungi, adem ayem di lingkup keluarganya, terutama jika berdekatan dengan si ayahnya. Si anak ini akan merasa nyaman. Itu jika si ayah Sabtu, si anak hari Minggu. Kalau ini sih tidak perlu dipuasani ya, karena memang udah bagus hasilnya. Oke, berikutnya si ayah Sabtu dan si anak di hari Senin. Di sini si anak akan merasakan kurang nyaman, kurang ngepenak, pekiwuh. Jadi sama ayahnya si anak ini merasa kurang akrab, canggung dan sebagainya. Jadi ada rasa kurang nyaman. Rasa kurang nyaman ini juga nanti sebenarnya akan berpengaruh terhadap komunikasi antara ayah dan anak. Jadi ayah itu nanti tidak bisa menggali informasi dari si anak, karena si anak ini juga akan mulai tertutup kepada si ayah. Jadi kalau di sini solusinya si ayah harus puasa weton si anak. Jadi si ayah itu ngalahi lah ya untuk menguasai weton si anak. Jadi agar di sini energinya bisa selaras, si anak bisa merasa nyaman, merasa adem, tentrem. Jadi harus perlu ikhtiar di puasa weton anak. Jadi ayah puasanya wetonnya si anak. Itu kalau ayah Sabtu, anaknya Senin. Oke, berikutnya jika ayah Sabtu dan si anak di hari Selasa. Ini si anak akan merasakan bahagia, merasakan tercukupi semuanya, baik secara materi maupun secara emosional maupun secara spiritual. Jadi semuanya itu tercukupi ya. Si anak itu merasa nyaman. Intinya anak ini bahagia jika di lingkup keluarganya atau berdekatan dengan si ayah.
ini juga tidak perlu dipuasani karena memang sudah bagus ya. Oke, berikutnya si ayah di hari Sabtu, lalu si anak di hari Rabu. Ini si anak akan merasakan kurang, selalu merasa kurang perhatian, kurang diberi materi, kurang kasih sayang dan sebagainya. Padahal sebetulnya si ayah sudah memberikan semuanya. Materi sudah dicukupi, berusaha dicukupi bagaimana, bahkan berlebih. Ini juga tidak tidak harus mesti di sini ayahnya harus kaya dan sebagainya, tidak. Di sini dalam taraf ekonomi apapun, si anak ini akan merasakan selalu kurang. Jadi kalau si ayah meskipun orang kaya, memberikan materi banyak dan sebagainya, si anak ini tetap merasakan kurang hal materi, kurang hal kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Jadi ini agak sulit karena ini adalah perasaan dari si anak itu, perasaannya kurang. Jadi sebetulnya realnya itu berlimpah, namun perasaan dia itu selalu kurang. Ini jalan solusinya adalah dipuasani weton si anak. Jadi ayah puasa weton si anak. Kalau anak suruh puasa weton sendiri mungkinnya tidak mau, jadi ayah ngalahi si ayah puasani weton si anak. Insya Allah nanti perasaan selalu kurang itu akan diminimalisir dan bisa merasakan cukup. Oke, berikutnya jika si ayah di hari Sabtu lahirnya, lalu si anak di hari Kamis. Di sini si anak akan merasakan berkelimpahan hal kasih sayang, perhatian, bahkan materi, itu si anak akan merasakan berkelimpahan. Di sini kan terlepas dari ayah itu kaya atau ayah itu sedang menengah ataupun menengah ke bawah, ini tidak menjadi soal. Di sini adalah perasaan si anak itu sudah berkelimpahan. Jadi meskipun ayah memberikan ala kadarnya atau memberikan sesuatu yang mungkin kurang banyak, namun si anak ini akan menerimanya dengan perasaan berlimpah, perasaan penuh ya, jadi berlimpah. Jadi merasa ayah sangat perhatian, merasakan ayah sangat memberikan kasih sayang, terus memberikan materi dan sebagainya. Jadi di sini si anak akan merasakan bahagia dekat dengan ayahnya, merasa bahagia dekat dengan keluarganya. Jadi kalau si ayah di hari Sabtu dan si anak di hari Kamis ini akan sangat bagus ya, kalau menurut perhitungan yang ada di Primbon Betal Jemur ada makna, ini sangat bagus. Si ayah itu si anak itu akan betah dengan si ayahnya. Bagaimanapun kondisinya ya, di sini Ki Bledek tidak harus dengan kondisi kaya-kaya atau cukupan atau kurang, dan di sini terlepas dari itu, ini adalah hal perasaan. Jadi si anak akan sangat bahagia, sangat berkelimpahan, meskipun mungkin tidak banyak yang diberikan oleh ayahnya, dia hanya cukup dekat dengan ayahnya, itu sudah sangat berlimpah, sudah sangat bahagia sekali. Oke, berikutnya Sabtu, ayah Sabtu dan si anak di hari Jumat. Di sini si anak akan merasakan prihatin. Jadi memang kecenderungannya di sini itu tentang rasa ya. Si anak akan merasakan prihatin, merasakan ya rasa prihatin. Kalian tahu bagaimana ya prihatin gitu. Kalau memikirkan atau berdekatan dengan ayah atau di keluarganya, si anak itu merasakan prihatin, ya semacam sedih dan sebagainya ya. Jadi si anak ini cenderungnya tidak bahagia. Jadi ada semacam hal-hal yang dipikirkan yang membuat dia prihatin, dia merasa agak-agak sedih dan sebagainya. Ini ayah juga harus muasani weton si anak. Jadi dari kesimpulan tadi dari 1 minggu, jadi dari 1 minggu kelahiran anak ya, jadi anak lahir dari Sabtu sampai Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu ada yang harus dipuasani weton ayah sendiri, yaitu di hari Sabtu. Jika anaknya lahir di hari Sabtu, sebaiknya ayah muasani wetonnya si ayah sendiri, karena di sini memang
kecenderungannya perbedaan pendapat, berarti ayahnya harus yang dipuasani weton. Lalu di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, ini ayah harus muasani weton si anak, agar si anak bisa bahagia, bisa merasa cukup, bisa merasa dikasih sayangi, bisa merasa ya senang lah, bisa merasa senang. Oke Sobat Bibliotek, ini adalah prediksi dari Ki Bibliotek Kantil yang Ki Bibliotek ambil dari kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. Di sini bisa kalian yang seorang ayah, bisa kalian ambil sebagai bahan analisa, apakah betul, apakah selama ini memang begitu. Juga bisa diambil sebagai bahan untuk mengantisipasi jika memang kenyataannya mendekati hal-hal yang diucapkan Ki Bibliotek ini atau sesuai dengan yang ada di Primbon. Antisipasinya bagaimana? Ya mungkin puasa weton itu adalah bentuk suatu ikhtiar secara spiritual, atau mungkin si ayah bisa menyadari dan merubah sifat meskipun tanpa puasa weton ya. Namun kalau yang untuk puasa weton si anak harus dipuasani. Kalau yang di sini mungkin yang Sabtu ketemu Sabtu, si ayah mungkin bisa menyadari, bisa mulai sabar, itu enggak usah puasa weton, enggak apa-apa. Oke, semoga bermanfaat, bisa dibuat sebagai alat analisa, antisipasi, maupun membuat rencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.